Salam berjuang, nah deh Bapak Tudara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa di pagi hari ini. Nah pemirsa, pagi hari ini tuh kita mau bersih-bersih rumah macam biasa lah. Sambil-sambil kita bercerita pemirsa. Cerita apa lagi hari ini Kak Sri? Yang semalam saya bilang cabaran tinggal di Indonesia itu menuai pro dan kontra itu banyak sekali ya pemirsa. Itu hanya pandangan saya saja pemirsa. Di mana aja kita berumah tangga, kalau kita memutuskan untuk berhijrah, artinya meninggalkan tempat tinggal kita, meninggalkan kampung halaman kita, nggak usah dari satu negara ke negara lain, dari satu daerah ke daerah lain aja. Kalau kita itu nggak ada persiapan, kalau kita itu nggak ada istilahnya modal yang cukup, pasti susah. Nggak usah jauh-jauh, misalnya tuh dari Medan aja pergi ke Pekanbaru dengan bermodal nekat doang, dapat ongkos pergi, nggak akan bisa maju. Kenapa? Kita hanya akan bisa bekerja di bawah suruhan orang gitu. Jadi kalau kita namanya bekerja di bawah suruhan orang itu untuk maju itu susah, tapi ya sekedar makan bolehlah. Gitu pandangan orang berbeza-beza. Makanya saya juga kemarin kalau rasa di Indonesia itu nggak bisa maju, kenapa pindah? Di mana-mana aja kalau kita mau maju kita akan maju. Tinggal di daerah negara terkaya di dunia sekalipun, kalau kita nggak ada motivasi untuk maju nggak akan maju. Cuman yang paling penting di sini adalah pemirsa, saya sudah berapa kali juga bagi tahu kepada kalian. Yang pertama kita pindah itu karena suami saya itu memang udah nggak bisa kerja. Kayak kemarin dia udah angkat sawit tuh, tangan dia ini udah sakit sana sakit sini, udah ambil semalam tukang urut. Nah terus dengan kondisi umur yang udah semakin tua juga ya kan, kesehatan yang udah semakin menurun, stamina juga nggak sefit dulu untuk dia kerja potong buah tuh nggak bisa motong sebanyak dulu lagi gitu, dan family yang tidak ada. Makanya itu pemicu kenapa kita pindah. Kalau misalkan itu semua nggak ada ya, semuanya bye-bye aja, saya lebih baik menabung duit ya kan, beli rumah. Kalau cukup ya udah beli rumah di Malaysia, kecil-kecil juga nggak apa-apa, janji rumah sendiri. Toh kalau ada rezeki boleh renovasi ya kan, sesuai dengan budget yang kita miliki, betul tak? Jadi begitu, itu pandangan masing-masing. Mau cerita kepada kalian pemirsa, macam mana kita menjaga mental kita biar sehat selalu. Artinya berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan musuh itu cepat je, maafkan udah. Masalahnya dengan diri sendiri udah berdamai belum? Gitu pemirsa. Bisanya mama buat video ini, Lian. Aku. Bapak. Nah. Ada juga yang nanya kepada saya, Kak Sri, kayak mana caranya biar bisa bicara lancar di video? Saya itu dari dulu memang suka berbicara itu lancar pemirsa. Masa college saya selalu jadi MC, pembawa acara. Masa college SMA pun gitu. Kalau sudah college dulu, kalau kita buat proposal, seminar apa-apa, saya MC-nya gitu. Kalau debat, dulu seluruh Sumatera Utara debat, pertandingan debat, saya yang mewakili sekolah. Saya memang kalau soal ngomong dari dulu pemirsa, menyusun kata-kata ke apa semua itu depan kamera, ke depan orang ramai, oke je. Macam kemarin itu pesta adik sepupu saya kan, masa emak-emak yang udah 50 pun tak berani cekap bagi amanah apa-apa untuk pengantin baru. Saya masih muda, seimbang saja saya. Lagi satu, rasa percaya diri itu penting lah. Percaya pada diri sendiri itu penting. Tak habis-habis kerja ya kan aku. Askam dulu. Seluar saya sudah koyak lebar. Jatuh nakkunya. Aku.
Oke pemirsa, berdamai dengan diri sendiri yang saya katakan tadi itu boleh membuat kita itu lebih sehat pemirsa. Kalau dulu saya itu kan macam orang komen negatif-negatif, ada orang mengata saya apa gitu kan, saya itu macam marah, tak boleh terima gitu. Nah pelan-pelan saya pikir itu kayaknya kok hanya membuat saya ini semakin sakit, semakin gila pun ada. Kadang-kadang apa, karena kita ini setiap apa yang orang katakan ada niat mau membalas gitu, membalas benda yang dia orang lakukan sama saya gitu, ada keinginan saya. Cuman kemarin saya bercerita dengan makcik saya, lepas tu dia nasihati, saya pikir memang bagus kita ini berdamai dengan diri sendiri saja dulu, nggak usah berdamai dengan siapa-siapa, berdamai dengan diri sendiri. Istilahnya tuh ada orang mengata kita, ada orang memburukkan kita atau berbicara coba diikhlaskan aja gitu, terima aja, oh ya udah, pokoknya kita damaikan aja dengan hati kita ini, biar dia nggak terlalu menyimpan dendam gitu pemirsa. Jadi itulah saya bilang, saya sekarang ini tengah berusaha lah berdamai dengan diri saya sendiri. Istilahnya umur juga udah semakin tua ya kan, pikiran juga udah semakin dewasa, sekurang-kurangnya adalah perubahan ke arah lebih baik lagi. Makanya saya pun kalau untuk orang-orang yang memberikan dampak positif, saya suka karena makcik saya yang mengajarkan ini pun buat saya itu tersentuh gitu, dan saya sadar kalau sebenarnya itu dendam dan rasa ingin membalas perbuatan orang tuh sebenarnya kita ini sedang menyakiti diri sendiri. Nampak tak tuh air di kolam tuh pun terpercik-percik. Hai, good morning, selamat pagi, apa kabar kalian semua pemirsa? Nah pemirsa, di pagi hari ini tuh kita mau pergi ke klinik yang biasa tempat magesuaran, atau kita tuh sakit kita pergi klinik sana ya. Jadi saya ini pun kan kemarin udah berobat juga, tapi kayaknya kok nggak sembuh-sembuh. Saya pun mau berobat, ini magesuaran pun udah kena, madewen pun udah start pula batuk-batuk sesema. Jadi ini berhubung karena hujan dari tadi pagi sampailah ke siang ini, anak-anak saya pun nggak sekolah. Ini juga situationnya masih lagi hujan. Hujan. Ini yang berobat saya, madewen dengan magesuaran. Sementara sebenarnya Singgem juga udah kena, cuma nanti Singgem boleh aja minum obat saya. Ami belum. So daripada menjangkit satu family dan saya pun semakin drop nanti, kita pergi klinik dulu lah. Ya kan? Jom kita let's go. Nah ini kita sudah start jalan ya. Awaskan dia kepala. Oke pemirsa, ini kita udah mau sampai nih, hujan. Ini udah kurang sikit, tadi lebat sekali hujannya ini. Tengok adik Deben pun sudah sampai tertidur dia. Sudah tidur handsomeku. Dia tadi yang paling semangat. Ayo, panggil apa? Ayo, jom. Belum sampai udah tidur. Mau potong rambutnya pun nanti ini deh. Aku Sini aja potong rambut. Oke pemirsa, ini dia udah sampai finalnya. Kita udah sampai pemirsa, dokternya nggak ada di tempat. Kalau di Indonesia memang kayak gitu, kalian jangan heran. Walaupun katanya dari pukul 10 dokter sudah datang, kita datangnya 10.45, dokter tetap nggak ada. Pukul berapa dokter datang? Jam 2. Sekali murna. 2 tahun. Bulan 2 kali 2 tahun. Aku lebih batuk, pilek, demam, cegek kena. Ini abangnya pun. Sana naik aku. Laki lu nak? Satu perempuan. Matanya agak megara. Endam biring. Oke pemirsa, ini saya sudah tidur tadi dengan anak saya, baru bangun lagi, tengok-tengok saya di video belum ada closingnya. So kita pun udah pulang dari klinik. Video kita sore ini sampai di sini saja dulu pemirsa. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.